Menjelang Hari Raya Natal, persiapan gereja di kota Denpasar mulai dilakukan. Ibadah Natal yang akan dilakukan pada Jumat dan Sabtu 24 dan 25 Desember 2021 tetap menggunakan protokol kesehatan dan pengamanan yang super ketat. Jemaat yang datang akan dibatasi 50% dari kapasitas gereja dan diwajibkan sudah vaksin minimal dosis pertama. Sementara untuk pengamanan melibatkan aparat TNI, Polri hingga pecalang. Hal ini juga berlaku di Gereja GPIB Maranatha Denpasar. Dijelaskan oleh Ketua Satgas COVID-19 Gereja GPIB Maranatha Denpasar, Samuel Uruilal, selain jumlah jemaat yang dibatasi, protokol kesehatan meliputi jarak duduk antar jemaat dibuat berjarak 1 meter, disediakan tempat cuci tangan, scan barcode peduli lindungi, dan vaksin minimal dosis pertama. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir langsung di gereja dapat mengikuti ibadah dari rumah melalui siaran YouTube GPIB Maranatha. Selain itu, jemaat juga dipersilahkan mengikuti ibadah di beberapa gereja lainnya yang berada di dalam naungan GPIB Maranatha. Untuk prokes, yang paling pertama dulu saya mau katakan bahwa gereja kami, GPIB Maranatha Denpasar, itu kapasitasnya 800 orang. Tapi kalau kita ikutin aturan pemerintah, hanya 50% yang bisa kita gunakan. Tapi kita tidak mempergunakan 50%, jadi kami hanya gunakan 350 jemaat. Terus untuk prokesnya, semua kursi sudah kita siapkan dengan jarak 1 meter duduknya. Setelah itu tempat cuci tangan sudah ada, aplikasi peduli lindungi. Jadi jemaat yang masuk di sini harus punya aplikasi peduli lindungi dan mereka sudah wajib divaksin minimal 1 kali. Tapi kalau mereka tidak vaksin, mereka wajib beribadah di rumah. Jadi di GPIB ada channel khusus YouTube GPIB Maranatha Denpasar dan jemaat bisa ikut di sana yang tidak bisa beribadah melalui tatap muka langsung di gedung gereja. Tapi puji Tuhan bahwa kami bukan saja di Maranatha kita buka, tapi ada beberapa gereja oikumene juga yang kita pinjam tempat. Jadi jemaat-jemaat yang lain bisa juga mengikuti ibadah di gereja yang lain yang memang pendetanya juga dari pendeta kami dari GPIB Maranatha Denpasar. Ibadah Natal akan berlangsung selama 3 hari. Pada malam Natal, ibadah dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada jam 5 sore dan jam 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Sementara tepat pada hari Natal, jemaat bisa mengikuti ibadah pada jam 6 atau jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian pada Natal hari kedua, karena jatuh pada hari Minggu, jemaat bisa datang pada jam 6 pagi, jam 9 pagi atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Sekretaris Majelis Jemaat GPIB Maranatha menambahkan, protokol kesehatan yang diterapkan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Bali maupun Majelis Sinode GPIB Bali. Itu tentu mengacu kepada ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bali dan juga dari Majelis Sinode GPIB. Itu saja agar diharapkan dalam ibadah Natal Tahun Baru tetap kita mengacu pada prokes bagi seluruh jemaat yang akan hadir sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Satu tadi sebagai Ketua Satgas COVID-19 yang sudah dikoordinasikan dengan pemerintah setempat khususnya Bapak Lurah Damin Puri dan juga kami dibantu oleh Pecalang Banjar Abasan. Nah itu barangkali yang dapat disampaikan agar pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru Jemaat GPIB Maranatha Denpasar dapat berjalan dengan baik dan semua mengikuti prokes dan kiranya kita membawa damai dan sejahtera bagi umat dia dalam masa pandemi COVID-19. Kita prihatin, tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan yang lahir di dunia membawa kabar kesukaan dan kiranya seluruh warga khususnya Pulau Bali dijaga dan selalu diberkati. Pada kesempatan yang sama, Pendeta Gereja GPIB Maranatha Yvonne Makatita mengatakan, meski masih dalam suasana pandemi, para jemaat GPIB Maranatha sangat bersukacita menyambut peringatan Hari Lahir Yesus Kristus. Natal tahun ini, walaupun masih pandemi yang belum usai, kita umat Kristen, khususnya di Denpasar, GPIB Maranatha Denpasar, di tempat ini sangat bersukacita. Ya, dengan perayaan Natal, kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia yang gelap, penuh aib dan dosa. Kita bersukacita menyambutnya karena Yesus sang terang, sang Immanuel, penebus dosa-dosa manusia, sudah datang dan itu memberikan suatu rasa kegembiraan di hati umat. Dan kami menyambutnya dengan sukacita.
Sementara itu persiapan ibadah Natal juga telah dilakukan di Gereja Roh Kudus Katedral Denpasar. Protokol kesehatan tampak dipersiapkan seperti tempat mencuci tangan dan scan barcode Peduli Lindungi. Gereja berkapasitas 2.000 orang tersebut akan membatasi jemaat yang datang sebanyak 1.000 jemaat. Sebagai tambahan, bagian basement gereja yang biasa digunakan sebagai tempat parkir juga akan disiapkan untuk 400 jemaat. Jemaat yang bisa masuk ke gereja harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, sementara bagi yang tidak mendaftar akan mengikuti ibadah dari lantai basement yang terhubung secara virtual dengan pelaksanaan ibadah di dalam gereja. Jemaat juga bisa mengikuti misa dari rumah melalui YouTube Gereja Roh Kudus Katedral Denpasar. Pelaksanaan misa malam Natal ataupun hari Natal akan dilakukan pada jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 6 sore waktu Indonesia bagian tengah. Anggota Dewan Paroki Pastoral Bidang Keamanan Gereja Roh Kudus Katedral Denpasar, M. Marbun berharap para jemaat dapat memaklumi penyesuaian ibadah yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Persiapan Natal kami di Gereja Roh Kudus Katedral ini kami ikuti dengan prokes dan apapun arahan dari Mendagri. Terutama satu, dia memiliki peduli lindung. Kalau dia tidak memiliki peduli lindung, dia bisa menunjukkan satu, vaksin pertama dan kedua. Itu baru bisa dimasukkan. Dan kami mengikuti anjuran prokesnya, satu untuk kapasitas. Yang tadinya normalnya 2.000, karena prokesnya harus 50%, jadi dikurangi dengan 1.000. Dari 2.000 menjadi 1.000. Itu pun untuk yang sudah mempunyai ibaratnya nama di lingkungan dan terdata di lingkungan, dan tidak terdata di lingkungan nanti disediakan juga di bawah. Gereja adalah di basement, itu mungkin sekitar 400 gitu. Jadi persiapan kami memang betul-betul mengikuti anjuran pemerintah untuk dalam arti prokesnya. Ya, harapannya ke umat sama ke jemaat, kami semoga umat mengerti akan adanya pandemi COVID-19 ini, bukan mengurangi umat untuk dilarang beribadah ke rumah Tuhan dengan menyambut hari lahirnya Tuhan Yesus, tapi harus sadar juga umat mengikutilah aturan dan peraturan pemerintah. Kami bangga umat yang ingin mengucap syukur di hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus, tapi hargai juga aturan peraturan yang sudah diterapkan dari pemerintah. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.